mengenai kutipan yang disampaikan oleh Afrizal Nur ke dalam tafsir Al-Misbah itu ternyata ada beberapa kutipan yang sebenarnya itu Afrizal Nur salah sangka, ya, salah sangka. Salah satunya di hukum ini nih, hukum kisos boleh diganti dengan hukuman penjara. Mari kita lihat halaman 130. Nah itu ya, halaman 130. Nah, Profesor Quraish menyatakan dalam tafsirnya ada pemikiran yang menolak hukuman mati pembunuhan sebagai hukuman sebagai sesuatu yang kejam dan tidak berkenan bagi manusia yang beradab. Nah, jadi di sini Afrizal Nur mengutip perkataan Profesor Quraish Shihab yang mengatakan hukuman mati alias kisos itu sebagai hukuman yang sesuatu yang kejam dan tidak berkenan dengan manusia beradab, pembunuhan yang dilakukan terhadap penjahat menghilangkan satu nyawa, tapi pelaksanaan kisos sudah menghilangkan satu nyawa yang lain. Ya. Ternyata Bapak Afrizal Nur salah sangka. Bisa dilihat di sini ya. 475. Halaman 475. Nah, di sini. Oke, sekali lagi apa yang dikutip oleh buku ini sebenarnya hanya berlaku pada tafsir Al-Misbah yang edisi baru, bukan edisi yang lama yang kemarin yang warna hitam ya, yang sudah saya bahas itu. Oke, kembali lagi ke topik. Halaman 475. Nah, memang benar kutipan itu memang ada. Nah, menolak hukuman mati terhadap pembunuh sebagai hukuman adalah sesuatu yang kejam seperti yang tadi disampaikan di sini ya. Memang ada kutipan seperti itu, tapi ini sebenarnya dibantah oleh Bapak Quraish Shihab. Dalil ayat tersebut dijawab oleh Al-Quran, maksudnya adalah dibantah oleh Al-Quran. Karena sebenarnya Bapak Quraish Shihab itu sendiri pun tidak membenarkan kalau kisos itu boleh diganti dengan hukuman takzir atau hukuman penjara. Kisos harus dengan kisos. Karena di buku ini pun dibahas kalau Bapak Quraish Shihab itu ada dua pendapat mengenai kisos. Di tafsiran yang lain membolehkan kisos tanpa membolehkan adanya hukuman penjara. Jadi sebenarnya Bapak Quraish Shihab tidak membenarkan kalau hukum kisos itu boleh diganti dengan hukum penjara. Itu salah satu kesalahan dari Bapak Afrizal Nur. Lalu ada lagi poin yang dari segi akidah. Nah, tokoh pemikir penganjur kebaikan dari Yunani kuno, Cina, India, Indonesia dan adalah nabi yang diutus Allah 103. Nah, ini ya. Jadi kurang lebih Bapak Afrizal Nur mengatakan tidak boleh mengatakan kalau para pemikir Yunani zaman dulu adalah nabi, karena setiap yang mengandung ihtimal kemungkinan tak pasti tidak dapat dijadikan sebagai dalil. Memang benar, tidak boleh. Tapi ternyata itu tidak benar. Oleh Bapak Quraish Shihab mengatakan dalam kitab tafsirnya yang jilid 2 halaman 817, Bapak Quraish Shihab mengatakan tidak mustahil alias tidak mengatakan secara pasti bahwa pemikir Cina zaman dulu adalah salah satu nabi. Bisa dilihat ya, 817. Bisa dilihat. Nah, tidak mustahil, dengan kata tidak mustahil sebagian dari para tokoh pemikir penganjur kebajikan. Jadi beliau pun tidak memastikan kalau para pemikir dari Cina zaman dulu itu adalah nabi. Jadi dengan keputusan yang tidak pasti. Hanya saja Profesor Quraish banyak mengutip dari pemikir-pemikir itu sendiri yang jadi syubhat atau jadi bingung bagi para pembacanya. Lalu apalagi poin yang tidak benar di buku ini baru dua ya. Yang ketiganya adalah masih di poin fikih, kategori fikih. Tidak ada larangan melakukan operasi plastik, halaman 136. Bapak Afrizal Nur mengkritik Bapak Quraish Shihab tidak membolehkan adanya mengatakan tidak ada larangan melakukan operasi plastik. Memang benar, kutipan itu memang ada, tepatnya di jilid 2 halaman 723 sampai 724. Tapi di sini yang saya kritik adalah kerancuan masalah makna operasi plastik itu sendiri. Karena yang namanya operasi plastik itu ada dua. Jika kita melihat dari kitab-kitab fikih kontemporer, makna operasi plastik ada dua, yaitu operasi plastik yang merubah dari bentuk asal yang telah diberikan oleh Allah dan juga memperbaiki dari bentuk yang telah ada
Contoh, operasi plastik yang merubah dari bentuk yang telah diberikan oleh Allah atau merubah fitrah adalah operasi yang merubah-rubah bentuk muka, ya, dan lain-lainnya. Operasi plastik yang asalnya itu menjadi putih. Tapi ada operasi plastik yang dibolehkan oleh ulama-ulama fikih kontemporer seperti Yusuf Qaradawi, yaitu operasi plastik yang memperbaiki kondisi fitrah seperti bibir sumbing. Nah, jadi di sini mungkin harus dipertegas lagi makna operasi plastiknya itu sendiri itu apa yang diinginkan oleh Bapak Quraish Shihab itu sendiri, yang belum jelas. Lalu ada poin terakhir yang dikritik, jadi mungkin saya harus mengkritiknya 4 poin dari buku Tafsir Al-Misbah dalam sorotan ini, ya. Yang terakhir adalah poin enigmasi, yaitu semua pemeluk agama, apapun agamanya, lebih-lebih lagi menyadari bahwa agama pada dasarnya menganjurkan kebersihan batin seseorang. Jadi pada buku ini Bapak Afrizal Nur mengatakan bahwa Bapak Quraish Shihab menyatakan adanya statement seperti statement orang-orang pluralisme, ya. Jadi katakan, tanpa disadari Profesor Quraish menyampaikan pesan pluralisme dalam kitab tafsirnya. Oke, menurut saya, di dalam bukunya memang, di dalam buku kitab tafsir Al-Misbah membahas mengenai masa di surat Al-Mudaththir, yaitu jilid ke-14 halaman 449, mengatakan semua penduduk agama pun agama lebih-lebih lagi menyadari bahwa agama pada dasarnya menganjurkan kebersihan batin seseorang. Memang benar, tapi sebenarnya ini tidak mengarah sama sekali pada pluralisme. Bukannya saya membenarkan Bapak Profesor Quraish Shihab, ya, tapi ini tidak bisa dijadikan sebagai acuan bahwa Bapak Quraish Shihab itu berpandangan pluralisme. Karena memang semua agama menyadari bahwa agama pada dasarnya menganjurkan kebersihan batin seseorang, memang benar. Dan sedangkan pengertian dari pluralisme itu sendiri adalah, menurut MUI, semua agama memiliki kedudukan yang sama di mata Tuhan. Jadi pluralisme adalah semua agama memiliki kedudukan yang sama di mata Tuhan, ya. Bukannya kebersihan batinnya itu sendiri. Apa bukti saya mengatakan terlalu terburu-buru? Bapak Afrizal Nur mengatakan Bapak Quraish Shihab memiliki pandangan pluralisme ada di buku tafsirnya jilid 1 halaman 259 saat mentafsirkan surat Al-Baqarah ayat ke-62 62. Maaf. Nah, lihat di sini ayat 62 ya Al-Baqarah. Bahwa surga dan neraka adalah hak prerogatif Allah, memang harus diakui. Tetapi hak tersebut tidak menjadikan semua penganut agama sama di hadapannya, ya. Ini sama sekali tidak mencerminkan bahwa pandangan beliau adalah menjadikan semua agama adalah sama. Tetapi hak tersebut tidak menjadikan semua penganut agama sama di hadapannya, bahwa hidup rukun dan damai antar penduduk agama adalah sesuatu yang mutlak dan merupakan tuntunan agama. Tetapi cara untuk mencapai hal itu bukan dengan mengorbankan ajaran agama. Betul sekali, ya. Jadi bisa dikatakan Bapak Afrizal Nur terlalu terburu-buru dalam mengatakan bahwa ada indikasi Bapak Quraish Shihab memiliki pandangan masalah pluralisme. Tapi untuk tafsirannya yang lain seperti ini. Ada satu poin lagi yang mungkin bisa saya sampaikan kepada Bapak Afrizal Nur, bahwa ada beberapa poin ini sendiri yang sebenarnya adalah ikhtilaf mu'tabar, ikhtilaf yang sudah diakui keberadaannya oleh ulama-ulama besar. Seperti ini, Nabi Nuh dikenal sebagai Rasul pertama. Bapak Afrizal Nur mengatakan bahwa Rasul pertama adalah Nabi Adam, padahal ini adalah ikhtilaf mu'tabar. Bahkan Ibnu Katsir sendiri mengatakan Nabi Nuh dalam kitabnya Qisasul Anbiya mengatakan Nabi Nuh adalah Rasul pertama, bukan Nabi Adam. Jadi Bapak Afrizal Nur menguatkan Adam adalah Rasul pertama. Jadi di sini ada ikhtilaf. Sedangkan yang dibahas di sini adalah pendapatnya Quraish Shihab yang syadz alias menyelisihi pandangan jumhur alias mayoritas. Tapi di sini mengatakan Nabi Nuh dikenal Rasul pertama, padahal ini adalah pandangan mayoritas.